She said, baby, I'm afraid to fall in love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rizky Fani Marsawali dari Prodi Fisika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang oceanografi fisis. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian oceanografi dan manfaat ilmu oceanografi. Jadi, oceanografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang semua aspek mulai dari kelautan dunia hingga samudra, yang meliputi sifat fisik dan kimia, asal mula dan kerangka geologi, serta bentuk kehidupan yang terdapat di lingkungan laut. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa lebih dari 62% kepulauan di Indonesia terdiri dari lautan, dan 70% dari dunia adalah lautan. Yang berikutnya yaitu manfaat ilmu oceanografi. Manfaat ilmu oceanografi yang pertama yaitu untuk memenuhi rasa penasaran dan keingintahuan. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya non-hayati laut. Yang ketiga, untuk menentukan batas-batas dan juga pertahanan negara. Yang keempat, memanfaatkan laut untuk sarana berkomunikasi. Yang kelima, memanfaatkan jenis-jenis sumber daya alam hayati laut. Yang keenam, menjaga lingkungan dari bencana alam di laut. Dan yang ketujuh, untuk rekreasi. Berikutnya, pembagian ilmu oceanografi. Atau yang pertama, oceanografi biologi atau biologi laut, di mana ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan, hewan, dan mikroba lautan dan interaksinya dengan samudra. Kemudian oceanografi kimia atau kimia laut, yaitu ilmu yang mempelajari kimia lautan dan interaksi kimiawinya dengan atmosfer. Yang berikutnya yaitu oceanografi geologi atau geologi laut. Geologi laut yaitu ilmu yang mempelajari geologi dasar samudra termasuk tektonik, lempeng, dan paleoceanografi. Yang terakhir ada oceanografi fisik atau fisika laut, di mana ilmu yang mempelajari atribut fisika laut yang meliputi struktur suhu, salinitas, pencampuran gelombang, gelombang internal, pasang laut permukaan, pasang laut internal, dan arus. Yang berikutnya ada ruang lingkup oceanografi. Jadi oceanografi mencakup oceanografi kimia, oceanografi biologi, oceanografi geologi, dan oceanografi fisis. Oceanografi kimia mengkaji bagaimana sifat kimia lautan termasuk interaksi sifat tersebut dengan ekosistem laut, arus laut, dan dinamika fluida. Sedangkan oceanografi biologi yaitu mengkaji bagaimana kehidupan di dalam lautan dan perilaku mereka dalam habitat alaminya. Kemudian oceanografi geologi mempelajari struktur dari lantai samudra. Oceanografi geologi mencakup paleoceanografi, yaitu berfokus pada sejarah terbentuknya lautan, dan geologi laut yang berfokus pada struktur kimia dan fisika dari lantai samudra. Kemudian ada oceanografi fisis yang meliputi hidrologi, yaitu bagaimana sirkulasi air dari lautan ke daratan. Batimetri, yaitu bagaimana kedalaman dan kontur lantai samudra. Dinamika fluida, yang bagaimana aliran mekanis air laut dan gaya-gaya apa yang berperan. Jadi yang berikutnya ada struktur morfologi laut. Di sini ada continental shelf. Continental shelf ini yang biasa disebut dengan landasan kontinen. Landasan kontinen ini adalah wilayah laut yang dangkal di sepanjang pantai dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Dengan kemiringan kira-kira 8,4%. Landasan kontinen merupakan dasar laut dangkal di sepanjang pantai dan menjadi bagian dari daratan. Kemudian ada continental slope atau yang biasa disebut dengan lereng benua. Jadi lereng benua ini merupakan lanjutan dari continental shelf dengan kemiringan antara 4% dan 6%. Kedalaman lereng benua lebih dari 200 meter. Kemudian ada Siamon. Siamon ini atau biasa disebut dengan gunung di dasar laut dengan lereng yang curam dan berpuncak runcing, serta kemungkinan mempunyai tinggi sampai 1 km, tetapi tidak sampai ke permukaan laut. Kemudian ada abyssal plain atau yang disebut dengan dataran abisal. Dataran abisal ini adalah
Dataran bawah air pada dasar samudra yang dalam biasanya berada pada kedalaman antara 3.000 dan 6.000 meter. Dataran abisal menempati lebih dari 50% permukaan bumi. Yang berikutnya ada volcanic islands atau gunung berapi yang berada di laut. Kemudian ada mid-ocean ridge atau yang biasa disingkat dengan MOR. MOR ini adalah rangkaian gunung berapi di bawah laut di mana kerak bumi baru terbentuk dari leleran magma dan aktivitas gunung berapi yang dapat membentang hampir 60.000 km dan dengan lebih 90% pegunungan terletak di laut dalam yang terbentuk oleh lempeng tektonik, sebagian besar berada di bawah air. Yang berikutnya ada trough. Trough ini yang biasa disebut dengan palung samudra. Jadi palung samudra ini merupakan cekungan topografi dasar laut dengan lebar relatif sempit, tetapi dari ujung ke ujung ini sangat panjang. Palung samudra biasanya terbentang 3 hingga 4 km atau 1,9 hingga 2,5 mil di bawah permukaan dasar samudra di sekitarnya. Di sini ada continental slope dan continental shelf sama seperti yang di sini. Yang terakhir ada pembagian lautan dunia. Yang pertama, pembagian lautan berdasarkan luas dan letaknya. Yang pertama, Samudra Hindia. Samudra Hindia memiliki luas sebesar 73,3 juta kilometer kuadrat. Samudra Atlantik memiliki 82,2 juta kilometer kuadrat. Samudra Pasifik memiliki luas sebesar 165,4 juta kilometer kuadrat dan Samudra Arktik memiliki luas sebesar 14,6 juta kilometer kuadrat. Yang kedua ada pembagian laut berdasarkan kedalaman dan zonifikasinya. Di sini ada litoral. Jadi zona litoral merupakan zona yang ada antara pasang naik tertinggi dan pasang surut terendah. Zona ini dikatakan sebagai zona pantai yang merupakan peralihan antara darat dengan laut. Kemudian ada zona neritik. Zona neritik ini merupakan zona laut dari pasang surut terendah sampai dengan kedalaman sekitar 200 meter. Kemudian ada zona batial. Zona batial ini merupakan zona dasar laut dengan kedalaman antara 200 sampai 1000 meter. Kemudian ada zona abisal. Zona abisal ini merupakan zona laut dalam sekitar 1000 sampai 6000 meter. Zona laut yang paling luas adalah zona laut dalam ini. Zona ini tersebar pada ketiga samudra yang ada. Yang terakhir ada zona hadal atau yang biasa disebut dengan palung laut seperti yang sudah dijelaskan di morfologi tadi. Jadi zona hadal ini adalah zona laut dengan kedalaman lebih dari 6 meter. Biasanya zona ini berupa trench, trough, slang, dan basin. Oke, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.